Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Seminggu telah berlalu dan puji nama Tuhan, kita masih dapat beribadah bersama meskipun masih dalam keluarga kita masing-masing. Kita akan mengawali peribadatan kita dengan berdiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 64 bait 1, bila kulihat bintang gemerlapan. Kita boleh melewati dari waktu ke waktu. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Mari sejenak kita memperhatikan ringkasan hukum kasih yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian sabdanya, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama-sama menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25 bait 1 dan 2, ya Allahku di cahayamu. Kalihat
Pagi ini kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat dimohon berdiri. Berita anugerah akan kita terima dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43 yang demikian sabdanya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Yang demikian firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Mari kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk baru tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih boleh bisa beribadah. Semuanya itu hanya berkat dan pertolongan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pada pagi saat ini, dari awal sampai akhir nanti, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Semua yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi ini, Tuhan berkenan menguduskannya, memberkatinya,
sehingga kami boleh bersama-sama mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kami semua. Dan kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Tuhan berkenan memberkati kami semua, sehingga iman kami tetap dikuatkan. Iman kami bila semakin dekat kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang selalu menopang di setiap kehidupan kami semua. Baik kegiatan-kegiatan komisi, kelompok, bidang-bidang, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi, yang menolong dan memberkatinya. Yang masih terbaring sakit, Tuhan yang melihat keberadaan mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka melalui sarana obat apapun. Kami percaya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkannya. Yang sedang mengalami persoalan, Tuhan yang melihat kami semua, dan kami percaya Tuhan yang menolong kami semua, memampukan kami semua, sehingga setiap persoalan dapat diatasi oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Kami juga serahkan putra-putri kami semua yang masih studi, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga menolong putra-putri kami semua, sehingga tetap dapat menjalankan tugas kewajibannya di rumahnya masing-masing. Kami percayakan kuasa Tuhan yang tetap menjagai kami semuanya. Kami rindu bila kami tetap sehat oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa melawat kami semua. Bila kami dengan sukacita, bahkan dengan penuh pengharapan oleh karena berkat Tuhan. Pemerintahan kami, Tuhan juga memampukan di dalam mengatasi persoalan bangsa yang besar ini, sehingga dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik. Tuhan yang memakai, Tuhan yang memampukannya, sehingga saatnya bangsa negara kami Indonesia dapat terlepas dari situasi kondisi yang sulit saat ini. Kami percayakan kasih Tuhan memakai para pemerintahan kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunkanlah segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun dasar firman Tuhan akan saya ambilkan dari Ulangan 16 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk mengiringi jalannya kantong persembahan, mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama sampai yang kedua, hidup kita yang benar.
Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, atas belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberi berkat jasmani pada kami, melalui pekerjaan kami ya Tuhan, melalui usaha kami ya Tuhan. Di pagi hari ini yang cerah ini ya Tuhan, Engkau juga masih memberi kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, sucikanlah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di wilayah sekitar Bandungan dan Sumowono dan sekitarnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, jauhkanlah dari godaan ya Tuhan. Sehingga bagi siapapun yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada seluruh warga jemaat GKJ Bandungan ataupun Pepantan Sumowo, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Karena mungkin mereka saat ini ya Tuhan sudah tidak bekerja lagi ya Tuhan, karena kena pemutusan hubungan kerja atau PHK ya Tuhan. Karena dagangannya mereka ya Tuhan saat ini sedang menurun ya Tuhan. Karena usaha mereka saat ini untuk sementara tutup ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan Yesus, beri kami kekuatan ya Tuhan, beri kami jalan keluar ya Tuhan, untuk kami dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga kami ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, sehingga dalam keadaan yang sesulit ini ya Tuhan, iman kami tidak goyah ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, apabila sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menerima berkat rohani ya Tuhan, lewat firman-Mu ya Tuhan, lewat sabda-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami dapat dengan mudah untuk menerima firman-Mu ya Tuhan, untuk menerima sabda-Mu ya Tuhan, yang dapat kami gunakan untuk menjalani hidup yang sulit ini ya Tuhan, untuk menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada Bapak Pendeta Matius Rusmianto ya Tuhan, yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dampingi selalu Bapak Matius Rusmianto ya Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut Bapak Pendeta Matius Rusmianto hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap detik ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal dan abadi. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 6, yang demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dampak COVID-19 masih kita rasakan, tetapi biarlah kita boleh bersama-sama menghayatinya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tema kita beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Dalam bacaan kita, Injil Yohanes 14 tadi mengajak kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ku di sini artinya Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak boleh gelisah saat ini? Tentu ada alasannya. Karena Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, akan naik ke surga. Para murid-muridnya ditinggalkan untuk sementara. Maka dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Karena Tuhan Yesus berfirman, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan akan datang kembali saatnya, menjemput, membawa ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Di mana tempatnya itu? Yaitu di surga. Dan kita pun dikehendaki untuk ke sana kelak.
Tuhan yang telah menyediakan tempat yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Sekalipun Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, belum mengerti kemana Tuhan Yesus pergi dan bagaimana jalannya bisa ke sana. Maka kata Yesus ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita tadi, beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita tetap mengimani kepada Tuhan dan tetap bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang dapat kita lakukan pastilah akan bermanfaat. Karena Tuhan Yesus yang telah pergi menyediakan tempat bagi kita semua. Ini menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akan datang kembali. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Berbeda dengan kita, tak kala kita janji kepada orang lain bisa berubah. Bisa pagi delay, sore tempe. Sudah berubah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perubahan. Apa yang dijanjikannya benar-benar nyata. Akan datang kembali saatnya. Sekalipun kita tidak pernah tahu kapan kembalinya lagi Tuhan Yesus. Tetapi yang jelas pasti akan kembali yang kedua kali atau di akhir zaman nanti. Oleh sebab itu dibutuhkan kesetiaan kita di tengah-tengah kesulitan saat ini. Tetaplah kita mengimani, percaya pada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Maka jangan gelisah. Nah, Tuhan Yesus telah pergi ke sana, ke surga. Tidak dolan. Tetapi ada misi menyediakan tempat. Menjadi sukacita bagi kita semua. Boleh berpengharapan di waktu yang akan datang. Tempat yang jauh berbeda di tempat yang ada di dunia ini. Dan kita sudah disediakannya. Dan kita sudah tahu, sudah jelas di mana jalannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jalan kebenaran dan hidup. Bukan jalan yang menyesatkan. Bukan jalan menuju kebinasaan. Tetapi jalan yang benar. Jalan menuju kehidupan yang kekal.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita semua tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengimani, tetap bersaksi, tetap berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, agar iman kita tetap kuat. Sekalipun dalam hidup, dalam keprihatinan, jangan putus asa, jangan gelisah, tetapi sebaliknya tetap semangat, karena kita sudah tahu bahwa Tuhan akan datang kembali, dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih indah, menjadi jaminan bagi kehidupan kita bersama-sama. Memang butuhkan kesetiaan. Orang setia memang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak godaan. Orang ketika menunggu orang lain, ketika sudah waktunya belum datang ketika janjian, bisa orang mulai gelisah. Lah kok tidak datang-datang? Dan seterusnya. Ini memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesetiaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Roh Kudus yang memampukan kita, menyertai kita, menuntun kita, sehingga iman kita tetap dikuatkan di dalam menghadapi segala sesuatunya. Tak kala kita tetap percaya pada Tuhan, tak kala kita tetap melangkah dengan iman, tak kala kita tetap setia di dalam Tuhan. Artinya tidak pernah sia-sia, tak kala kita terus percaya, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sekalipun masih tetap waspada di dalam kehidupan kita bersama-sama, menjaga kesehatan, agar kita tetap mampu bersekutu, agar kita tetap mampu berkarya, agar kita tetap mampu beraktivitas di setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita renungkan firman Tuhan ini agar iman kita tetap dikuatkan di dalam Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Dan kita berdoa. Nanti kita akhir dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi pengharapan bagi setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, yang selalu menyertai, memampukan, menolong dan memberkati kami semua, sehingga iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tetap menjagai kami semua, sehingga kami tidak gelisah, karena kami percaya Tuhan Yesus sebagai penolong kami yang sebenarnya. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih dari awal sampai saat ini dengan keadaan selamat. Apabila di dalam ibadah pada saat ini ada kesalahan serta dosa kami,
kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini, Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Bait 1 dan bait 4, kita harus membawa berita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, meneguhkan iman kita, dan dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan yang dalam daratan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 425, bait 1 dan 3, berkumandang suara dari seberang.